Assalamualaikum. Ya, tak. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipimpin doanya. Silahkan Jahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bijini ilman warjubni fahma. Yang dulu ya. Anita Riani, Ayu Daniar, Ajni Maulida, Jartia Naila, Kurniawan, Najwa Cahaya Intani, Nurul Khotimah, Repani Mabeni, Patria, Wiwi Tri Wulandari, Suci Maulina, Ursula Fitri, Saputri, Julian Rizky. Apa keterangannya? Alfa? Jahtera Waniara. Ibu. Berarti cuma Julian yang tidak hadir ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, ada baiknya kita mengulang kembali pembelajaran kita yang kemarin. Apa pembelajaran kita yang kemarin? Ya, khutbah, tablik, dan dakwah. Jadi ada kaitannya antara pelajaran kita hari ini dengan pembelajaran kita yang kemarin ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Ibu akan ilustrasikan dulu bagaimana antara kaitannya materi kemarin dengan materi hari ini. Nah, dalam satu cerita Ibu akan menceritakan terlebih dahulu ya. Satu kasus apabila kita sedang berjalan, kemudian perjalanan kita menuju ke satu ruangan, ternyata terlihat ada selembar kertas berwarna biru ya, yang ada angka-angkanya, yaitu uang. Kita ketemu uang 20.000. Kemudian di situ nggak ada orang di dalam ruangan itu tadi, nggak ada orang. Kita di lingkungan sekolah ya, ini menemukan uang 20.000. Kita tadi dari rumah lupa bawa uang ya, lupa bawa uang. Apa yang akan kita lakukan apabila menemukan kasus seperti ini? Siapa mau jawab? Ya, mana yuk? Bukan mengembalikan ya, tapi memberitahukan ya. Jadi ada kaitannya antara berani jujur dengan materi yang kemarin, berani menampilkan tentang khutbah, dakwah dengan materi hari ini ya. Jadi untuk satu motivasi di diri kita, yaitu selalulah berlaku jujur dalam kondisi apapun. Tadi kan dalam materi tadi kita menemukan uang. Kalau kita nggak jujur, kenapa nggak masuk ke dalam kita? Jadi materi hari ini ada kaitannya dengan kejujuran dan keberanian kita untuk mengungkapkan sesuatu. Kemudian manfaat mempelajari materi hari ini adalah manfaat mempelajari saja itu selalu merasa nyaman ketika berada di tengah kondisi apapun ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian sifat sajaah dan mewujudkan kejujuran. Kemudian menunjukkan sikap sajaah berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian menganalisis makna sajaah. Kemudian mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan sajaah. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda orang yang memiliki sifat sajaah.
mengidentifikasi hikmah dan manfaat sifat saja, kemudian menyajikan paparan tentang makna, dalil, contoh, dan sifat saja, kemudian menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat dari sifat saja. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini menggunakan problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membantu investasi mandiri dalam kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebelum kita mulai untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang materi hari ini, Ibu akan mengadakan soal pretest. Ya, silahkan dijawab ya dalam waktu 10 menit. Setelah itu akan Ibu ambil. Nah, nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan kasih lagi soal post testnya ya. Jadi kalian harus ingat soal yang Ibu bagikan ini adalah soal yang kemungkinan akan ada untuk soal post test nanti. Tentang pribadi jujur anti korupsi. Ya, Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kalau diperhatikan, keluar duitnya dan kan ya, ini uang udah daftar belanja. Iya, Ma. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bunda. Mau belanja tuh? Bisa. Mau belanja apa, Ma? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Bib. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000. Jadi kembalian 40.000. Ini uangnya ya, besar. Terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Iya, Bunda. Nanti kita sampaikan. Kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, harus bisa mengambil kesimpulan ya. Anggap kawan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ini belanjaan, Mak. Semuanya 80.000. Jadi kembaliannya 20.000. Terima kasih ya, Bisa. Mama memang hebat. Kalau siap membantu Mama kapanpun. Ya, Mama sama-sama. Merasa bersalah banget deh. Jangan jujur sama Mama. Tapi terdeputi sebagai anak baru. Gimana ya? Mama, maafin saya, Ma. Itu tadi bohong. Kembaliannya harusnya 40.000, Ma. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi ngambil korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Itu minta maaf bisa nggak jujur ya, Ma. Iya, Mama maafin Bisa. Yang berbeda itu juga tahu. Berbohong atau mengambil yang bukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Di video tadi, kalian harus mengamati apa sih yang terjadi sebenarnya dalam video itu. Seorang anak tidak pertamanya dia tidak jujur kepada orang tuanya dengan mengambil kembalian uangnya 20.000 tadi ya. Kemudian ternyata dia merasa bersalah. Kemudian dia berani mengakui kesalahannya kepada ibunya bahwa uang yang sudah diambilnya dikembalikan. Ini adalah satu perilaku yang berani mengakui kesalahan dengan jujur kepada orang
orang tua ya. Itu makna dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, sekarang silahkan duduk per kelompok. Ya, silahkan duduk per kelompok. Buat ya nama kelompoknya ya. Buat aja nama kelompoknya. Nah, di dalam LKPD ini, kalian harus mengerjakan berbagai tugas di sana. Di dalam LKPD-nya sudah Ibu bagi. Nanti ada satu orang yang yang mempresentasikan dari hasil kelompoknya ya. Sekarang kerjakan dulu tugas yang ada dalam LKPD. Boleh ya, boleh dilihat di googling boleh ya, boleh silakan. Seperti materi-materi video-video yang sudah Ibu berikan ya, silakan kerjakan bersama-sama. Waktunya hanya 15 menit dari sekarang ya. Nanti siapa yang akan tampil silahkan tunjuk orangnya yang tampil. Sekarang kerjakan di dalam LKPD-nya ya. Ya, boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Mau mana dulu? Kelompok 1, silahkan berdiri di situ aja ya. Yang lain silahkan ini ya, silahkan yang lain diperhatikan. Silahkan Abang didengarkan. Sejarah adalah keberanian memperladangkan kebenaran dan melakukan makna yang dapat diambil dari sejarah adalah keberanian harus datang dari sumber yang benar, senantiasa memohon kepada Allah agar tunjukkan jalan yang benar, dalam menegakkan kebenaran dilakukan dengan sempurna, bersikap kasih sayang terhadap orang-orang, mengedepankan sebagai padan dan menegakkan kebenaran, dan membuatkan senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah memberi petunjuk. Lalu yang dapat kita ambil yaitu dalil dalam surat Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling derajatnya jika kamu orang-orang yang baik. Contoh dari sifat sajaah yaitu berani mengakui kesalahan, memiliki rasa takut kepada Allah, bersikap amanah, berkata jujur dan berkonsisten. Ya, itu adalah beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Kita dengarkan lagi kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Nurul, ya berdiri Nurul. Simpulan, sajaah adalah keberanian yang beratas kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Makna sajaah, kebenaran harus datang dari sumber yang benar, senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Dalam menegakkan kebenaran dilakukan dengan penuh hikmah, bersikap
kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran, mengedepankan sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Dalil yang berkaitan dengan sajaah adalah ayat Al-Imran ayat 139. Contohnya, mengakui kesalahan adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Ya. Jadi fokus untuk kelompok 1. Ya. Nah, setelah kalian menyajikan LKPD, mengerjakan tugasnya, nah, tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah menyajikan hasil dari diskusi kalian. Ibu hanya akan memberikan penguatannya saja ya. Jadi hasil presentasi kalian sudah sangat bagus. Jadi sekarang kita lihat bahwa pengertian sajaah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaah, berarti benar atau gagah. Sedangkan menurut istilah, keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Kemudian, jadi kesimpulannya secara etimologi dan secara istilah, sajaah itu adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Kemudian adapun makna sajaah tadi sudah benar ya, yang sudah kalian presentasikan. Yang pertama yaitu kebenaran harus datang dari sumber yang benar, ya. Kemudian senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Kemudian di dalam menegakkan kebenaran dilakukan dengan penuh hikmah. Kemudian bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Kemudian mengedepankan sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Jangan bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi petunjuk. Kemudian dalil dari sifat sajaah ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 139. Yang artinya apa artinya? Nah, apabila kita orang yang beriman, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya dari materi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Nurul? Apa yang kamu dapat? Kesimpulannya, Bu. Ya? Kesimpulannya berarti sajaah itu adalah kebenaran yang berlandaskan, yang dilakukan dengan penuh pertimbangan, dan kebenaran harus datang dari sumber yang benar. Ya. Aplaus untuk Nurul Fatimah. Ada yang lain yang mau menyimpulkan? Tadi ya, masih ada lagi ya. Berarti kita harus selalu jujur dalam segala situasi dan kondisinya, seperti dalam video tadi ya. Selalu berkata jujur, walaupun pada dasarnya kita tidak ingin jujur. Setelah kita melakukan kesalahan, kemudian kita sadar akan kesalahan kita berani untuk mengungkapkan kejujuran kita. Kalau tidak ada lagi, kita akan mengambil penilaian tentang, setelah kita mempelajari materi sajaah, kita akan mengambil nilai post test ya, sekaligus tentang penilaian pengetahuan. Ini waktunya hanya 5 menit ya nak ya. Baik, ini adalah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas masih tentang sifat sajaah, tapi dengan subtema yang berbeda, yaitu tentang tanda-tanda orang yang memiliki sifat sajaah, hikmah dan manfaat sifat sajaah, kemudian paparan tentang makna, dalil dan contoh sifat sajaah, dan yang keempat
paparan tentang hikmah dan manfaat dari sifat sajadah. Nah, materi yang sudah Ibu kirimkan silahkan dipelajari. Untuk minggu depan ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang sajadah dan pertemuan kita yang terakhir untuk materi sajadah. Ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang sajadah tapi dengan subtema yang berbeda. Baik, semoga bermanfaat untuk hari ini, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita dengan kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.